Ya, dan sekarang untuk sesi selanjutnya kita mempelajari tentang double linked list. Ya, kita langsung saja ke include studio hub atau header, dan yang keduanya include the library. Ada tipe. Nah, sekarang kita membuat struktur datanya lagi, dan isi dari struktur datanya kita menggunakan int values saja. Dan juga karena perbedaan single linked list dan double linked list itu, single linked list dapat diakses hanya melalui satu arah, yaitu dari depan ke belakang. Nah, sementara kalau double linked list kita bisa mengakses data dari depan dan juga dari belakangnya. Jadi kita menggunakan struct data next dan juga struct data previous. Oke. Nah, untuk headnya, jangan lupa headnya, tail, dan juga current. Kita deklarasiin mainnya saja dulu. Oke. Nah, dan sekarang untuk di integer mainnya kita deklarasikan dulu sebuah pilihan dan kita membuat menunya. Untuk menu sendiri kita melakukan print lagi. Yang pertama yaitu push. Pushnya yaitu push depan, dan yang kedua yaitu push dari belakang. Nah, dan yang ketiga yaitu untuk view, dan yang keempat itu menu exit. Nah, kita untuk mendapatkan inputan kita menggunakan scanf lagi, yaitu %d untuk integer, dan untuk menaruh hasil pilihan ke integer pilihan. Dan jangan lupa menggunakan fflash stdin. Nah, while pilihan tidak sama dengan 4. Nah, 4-nya itu untuk exit. Nah, sekarang kita membuat fungsi utama ya, fungsi yang utama dulu saja, yaitu fungsi push depan. Integer x untuk mendapatkan inputannya. Nah, untuk memproses inputannya ini kita pertama-tama kita harus deklarasikan struktur datanya dulu. Memory allocation, size of structure data. Nah, untuk current value-nya kita jadikan x, karena kita akan memproses integer inputan dari user atau integer x ini, kita menggunakan current value ini. Oke, jadi kita pertama memvalidasikan loh. Tentunya pasti jika kita mau push depan harus
melihat sebuah datanya dulu, melihat data yang sudah ada ataupun yang belum ada dari data tersebut. Contohnya kita kan push depan, berarti kita berurusan dengan head dong, kan karena head itu merupakan bagian terdepan dari data. Nah, dan untuk pengecekannya, kita jika head sama dengan 0, maka head dan buntut atau tail sama dengan current. Karena current value merupakan inputan dari ini, nah kita menggunakan current ini untuk menginput tail dan head menjadi current. Nah, untuk head, karena double linked list, ya sebentar, karena double linked list ini dapat diakses secara dua arah, depan maupun belakang. Jadi kita head, pertama-tama kita head next dulu menggunakan 0 agar dapat mengetahui tailnya di mana, dan head previous sama dengan 0 juga untuk mengetahui awal dari headnya di mana. Oke, dan sekarang else. Jika current sama dengan next merupakan kepala atau head, maka headnya sama dengan current, dan head sama dengan current, head previousnya kita ganti sebagai 0. Nah, fungsi dari codingan ini yaitu untuk mengecek jika kepalanya itu kosong, maka kita isi dengan current data inputan user. Nah, else-nya itu jika kan karena current itu merupakan data yang sebelum kepala dari data tersebut atau head dari data tersebut. Jadi jika kita current next-nya itu kepala, maka sebelum kepala itu merupakan current data ini. Nah, jadi head-nya itu sama dengan current. Jadi head previous-nya kita ganti 0 karena data dari current next-nya sudah dimasukkan ke dalam kepala. Nah, sekarang kita panggil aja. Oke, sebelumnya kita membuat switch menunya dulu. Oke, untuk pilihan. Nah, untuk case pertama yaitu push depan. Oke, push depan kita tinggal karena kita sudah bikin fungsinya, langsung saja kita deklarasikan di integer main-nya yaitu push. Nah, push depan. Ya. Nah, kenapa ini merah? Karena kita belum mengisi apapun yang untuk diisi. Jadi kita pertama di panggilan integer x saja agar tidak bingung karena kita bisa mengisi sama, atau ya value input misalnya. Dan kita di sini bikin menu lagi, bikin sebuah teks untuk input value yang akan dimasukkan. Nah, kita scan inputan dari user send d karena menggunakan integer dan masukkan ke value input plus d. Nah, sekarang kita bisa menggunakan push depan dengan menggunakan value input. Nah, tinggal dimasukkan saja value inputnya, lalu data akan sudah
diproses di fungsi ini. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu menu selanjutnya push belakang. Nah, ya untuk push belakangnya ini kita seperti sama aja seperti ini. Kita menggunakan sama aja. Jadi contoh inputnya. Kita membuat fungsinya sekarang. Void push belakang integer x. Nah, kita deklarasikan juga sama seperti push depan. Kita bikin saja. Nah, dan juga jangan lupa current value sama dengan x ya. Karena kita menggunakan inputan dari user, jadi kita harus menggunakan ini agar datanya dapat diproses ke dalam struktur data tersebut. Dan sekarang untuk waktunya ya validasi lagi seperti ini. Tapi karena kita menggunakan push dari belakang, tentunya pasti akan sedikit berbeda. Jadi jika tapi ini kita cek dulu apabila kepalanya sama dengan 0, tentu tidak ada data belakangnya dong. Maka kita menggunakan sama saja, sama kayak push depan. Nah, head previous sama dengan 0 dan head next sama dengan 0. Oke, dan else-nya tentu akan berbeda karena jika data sudah ada di head-nya, pasti kita akan memasukkan dari belakang, bukan dari depan head-nya. Tapi dari tail-nya. Nah, untuk codingan seperti ini contohnya. Tail next sama dengan current. Dan untuk current-nya, current previous-nya sama dengan tail. Nah, jadi dua fungsi ini yaitu untuk membuat tail next-nya itu current ini dari inputan dari user ini, dan current previous-nya atau yang sudah dideklarasikan di sini itu sama dengan tail. Jadi ini untuk mengecek apakah ini sudah terjalin, maka dicek lagi current previous-nya sama dengan tail. Nah, sekarang untuk tinggal memasukkan datanya ke dalam ini, ke dalam struktur data, kita menggunakan tail sama dengan current. Lalu tail next sama dengan 0. Nah, jadi tail next ini akan menjadi tail dari datanya atau end dari datanya. Karena tailnya sendiri sudah memiliki data. Jadi kita menggunakan tail next yang akan jadi 0. Oke, dan sekarang tinggal kita deklarasikan saja push belakang ke dalam codingan kita, yaitu value input. Oke. Nah, lalu menggunakan break. Oke, dan sekarang kita lanjut ke case ketiga kita, yaitu view. Yaitu membuat menu lagi, tidak langsung saja kita buat fungsinya langsung. Fungsi untuk view, void view. Nah, kita pertama-tama mengecek dulu agar current-nya berada di tepat di kepala. Jangan sampai di belakang kepala ataupun di setelah kepala, karena kita akan mengeluarkan semua data yang ada di struktur data. Jadi kita menggunakan pengecekan lagi if head-nya tidak sama dengan 0, dan juga
tailnya tidak sama dengan 0, maka karena kita tentunya pasti akan memiliki banyak sekali data jika menggunakan double English ini. Jadi kita menggunakan while juga dalam sebuah if current-nya tidak sama dengan 0, current ini, maka printf data yang kita panggil, karena kita memiliki integer value, tipe datanya integer, maka kita menggunakan integer juga. Nah, untuk data yang kita panggil sendiri itu merupakan current dari value-nya tersebut. Nah, dan jangan lupa karena kita menggunakan while agar tidak looping forever. Nah, kita menggunakan current next. Oke. Jadi fungsinya itu karena di sini kita jika current-nya tidak sama dengan 0, maka kita akan mengeprint semua data yang ada di sana. Jika kita telah selesai mengeprint data, tentunya kita harus berlanjut ke data yang selanjutnya dong. Nah, makanya ini dibuat. Karena current yang sekarang lagi di print, pindahkan lagi ke current setelahnya. Nah, selesai view-nya. Kita panggil saja langsung. View data. Oke. Nah, dan untuk tambahan lagi, untuk menggunakan delete depan dan juga delete belakang. Delete belakang. Oke, dan pilihannya sudah sama 6. Nah, untuk pilihan case keempat yaitu delete belakang, kita buat lagi fungsinya yaitu del belakang oke. Kita pertama-tama tentunya kita harus mengecek dulu kita pertama-tama kita menggunakan delete depan dulu. Delete depan, pertama-tama kita tentunya harus ngecek dulu jika data ada di dalam struktur datanya tersebut. Jadi kita menggunakan current head. Nah, dan juga menggunakan jika head tidak sama dengan 0, maka kita akan kita menggunakan memory allocation lagi nih. Jadi gunanya ini, jadi kan data yang ada di head itu berarti ada datanya karena tidak sama dengan 0. Jadi head sama dengan head next. Kita pindahkan pointer datanya head ini ke sebelahnya atau ke selanjutnya. Lalu karena kita menggunakan cur sama dengan head, jadi kita tinggal membebaskan saja curnya karena kita hanya ingin menghapus data paling terdepan. Nah, ini untuk menghapus data terdepan. Oke. Jadi kita tinggal menggunakan ini saja. Nah, tetapi untuk memvalidasi juga
verifikasi atau validasi ya, head tidak sama dengan null. Kita melakukan headnya dan previous juga sama dengan null. Nah, di sini karena kita menggunakan double linked list, tentunya data dari depan dan data dari belakang harus tentunya ada. Nah, jika kepala dari pindahin ke next dan query kita ini, pasti headnya akan berpindah ke next. Dan pasti data yang sebelumnya yang sudah dibebaskan tidak termasuk hitungan nol. Nah, jadi kita mendeklarasikan lagi head dan sebelum head ini sebagai nol agar kita tahu headnya itu ada setelah ini, setelah dari sini kita agar bisa tahu memiliki head sendiri. Nah, dan sekarang tinggal dipanggil saja fungsinya, yaitu del depan. Nah, karena del depan tidak memerlukan, kita hanya menghapus data, jadi tidak memerlukan inputan dari user. Nah, dan oke. Nah, untuk sekarang case kelima, yaitu delete belakang. Nah, kita langsung buat saja fungsinya, yaitu sama seperti ya, sama seperti ini, tapi bedanya karena current-nya itu kita dari belakang, jadi menggunakan current sama dengan tail. Nah, jadi sekarang kita cek dulu nih, apakah tailnya itu ada apa enggak. Nah, jika tail tidak sama dengan null atau tailnya ada, nah maka tail sama dengan tail previous. Untuk memindahkan tail yang sekarang ke tail sebelumnya atau ke data yang lebih depannya. Ya, contohnya konsepnya seperti ini. Sebentar. Ya, konsepnya dari sini. Jadi kita memiliki data dan ini juga data. Nah, jadi jika kita misalkan ini merupakan head dan yang ini merupakan tail, kita ingin menghapus tail tersebut. Jadi pertama-tama kita pindahkan tailnya ke sini. Nah, menggunakan ini. Lalu kita menghapus tail ini. Nah, jadi kita tinggal memiliki sini saja. Konsepnya seperti itu. Jadi untuk codingannya yang kita bebaskan tail yang sudah ada current-nya. Karena kita sudah menempatkan current di tail, jadi tinggal kita bebaskan aja current-nya. Nah, tinggal mendeklarasikan lagi untuk tail. Selama tail tidak habis, tailnya masih sama dengan naik, sama dengan null. Oke. Nah, dan sekarang kita tinggal panggil saja fungsinya, itu del belakang. Break. Nah, sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Ya, dan bisa. Nah, sekarang tinggal kita coba untuk push depan dulu. Karena ini belum ada datanya, jadi kita masukkan datanya dulu. Jadi contohnya seperti push depan, kita akan memasukkan 10 data, jadi coba saya masukkan dari 10 dulu. Nah, dan push depan yaitu 9, dan push belakang lagi 11, push depan lagi 5, dan push belakang 15. Nah, sekarang untuk melihat datanya kita menggunakan view.
Nah, sudah muncul nih. Tadi inputannya yang pertama yaitu 10 yang ada 10 di belakang. Nah, kita tadi seperti contohnya. Nah, kan pertama kita push depan juga. Jadi data 9 ada di depan 10 dan 5 juga ada di depan 10. Untuk 11 dan 15 push belakang juga ada satu lagi. Nah, sekarang kita coba untuk delete depannya. Data paling pertama yaitu 5. Kita coba kita delete depan. Nah, sekarang view. Nah, 5 sudah hilang. Sekarang tinggal kita coba delete belakang. Sekarang view lagi. Nah, tadi berapa? 15 hilang sudah. Nah, ya gitu. Sekian.